Indonesia menyimpan begitu banyak cerita mistis dari berbagai daerah, termasuk di ibu kota Jakarta. Bahkan di antaranya adalah kisah-kisah masyarakat yang sangat melegenda atau biasa disebut urban legend. Selamat datang di Ini Radio, silahkan klik tombol subscribe dan berikut 4 wilayah di Jakarta yang terkenal dengan urban legendnya. Casablanca. Siapa yang tidak pernah mendengar cerita mistis tentang terowongan Casablanca? Ya, terowongan yang terletak di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan itu memang sejak dulu sudah ramai menjadi perbincangan masyarakat karena cerita urban legend kawasan ini sangat melekat. Bahkan, cerita mengenai terowongan ini pernah diangkat menjadi sebuah film layar lebar bertajuk Terowongan Casablanca di tahun 2007. Berdasarkan cerita masyarakat, konon lokasi ini dulunya adalah bagian dari kompleks pemakaman Menteng Pulo yang kemudian digusur dan dijadikan jalan raya beserta terowongan. Namun, hingga detik ini tidak ada satupun pihak yang bisa membuktikan kisah mistis tersebut. Cerita lain yang beredar adalah kehadiran sosok wanita berbaju merah atau yang biasa disebut kuntilanak merah. Ramainya makhluk tak kasat mata yang memenuhi wilayah itu disebabkan karena cerita kelamnya. Disebutkan, terowongan Casablanca sempat menjadi lokasi berbagai macam kejahatan, mulai dari perampokan hingga pemerkosaan. Jeruk Purut. Masyarakat Jakarta agaknya sudah mengetahui cerita sosok pastur tanpa kepala di tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Kisah ini sangat terkenal hingga menjelma menjadi cerita rakyat atau urban legend di Jakarta. Sang pastur digambarkan sebagai sosok yang kerap menenteng kepalanya sendiri dan berjalan di sekitar wilayah TPU. Beberapa yang mengaku pernah melihat sosok tersebut mengatakan bahwa kehadiran pastur itu selalu ditemani seekor anjing. Lolongan anjing menjadi tanda awal akan kehadiran sosok misterius tersebut. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, pastur tersebut adalah korban kriminalitas di masa kolonial Belanda. Kisah lain menyebutkan, sang pastur merupakan korban pembunuhan yang jasad dan kepalanya dikubur terpisah. Karena terkenalnya tempat dan mitos ini, TPU Jeruk Purut kerap dijadikan lokasi uji nyali atau syuting konten-konten mistis. Di tahun 2006, film berjudul Hantu Jeruk Purut beredar dan menceritakan sosok pastur kepala buntung. Ancol. Wilayah Jakarta lainnya yang terkenal akan urban legendnya adalah Jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol. Itulah nama sosok yang kerap diperbincangkan masyarakat jika melewati lokasi ini. Cerita dari mulut ke mulut yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat adalah sosok si Manis yang bernama asli Maryam. Di versi lain disebutkan bernama Siti Ariyah. Dikisahkan, Maryam adalah seorang perempuan muda yang hidup di zaman penjajahan Belanda sekitar abad ke-19. Kala itu Maryam dan keluarganya tinggal di sebuah paviliun milik seorang yang kaya. Si pemilik paviliun rupanya menyukai Maryam dan berniat untuk meminangnya. Namun Maryam menolak lantaran enggan dijadikan selir. Ia pun kabur dan tak ingin dinikahi. Di tengah pelariannya, ia bertemu Oi Tambasya, pengusaha kaya yang memiliki paviliun di wilayah Bintang Mas Ancol. Pengusaha itu juga turut menyukai Maryam dan memerintahkan dua pengawalnya yaitu Surya dan Piun untuk menangkap Maryam. Gadis pemberani itu tidak serta-merta menyerah. Ia melakukan perlawanan sengit hingga akhirnya terbunuh. Jasad Maryam pun dibuang begitu saja di Jembatan Ancol. Kisah Maryam ini semakin terkenal ketika dijadikan sinetron pada tahun 1993 dan dibintangi oleh Ozi Saputra serta Diah Permatasari. Cerita itu juga diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama di tahun 2019. Manggarai. Urban legend kereta hantu Manggarai adalah satu cerita di kalangan masyarakat yang sangat terkenal. Sama seperti kebanyakan urban legend di Indonesia, kisah ini diangkat ke film layar lebar berjudul Kereta Hantu Manggarai pada tahun 2008. Dikatakan, peristiwa kereta hantu rute Bogor Jakarta ini terjadi pada 12 Desember 2003. Kehadiran kereta hantu disaksikan seorang penjaga KRL di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kala itu, dirinya mengaku terkejut lantaran mendengar suara sirine pertanda bahwa ada kereta yang akan lewat.
Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ia menyadari seharusnya belum ada kereta yang lewat di jam tersebut. Tak lama berselang, dirinya semakin dibuat terbelalak saat menyaksikan kereta dengan 4 rangkaian gerbong melintas persis di hadapannya. Kereta tersebut dalam kondisi gelap, tanpa penumpang dan tanpa masinis. Sebelumnya juga ada kisah dari penjaga perlintasan kereta di Depok. Ia mendengar tanda bahwa kereta akan lewat pada pukul setengah 4 pagi. Meskipun sedikit heran, ia tetap menutup palang perlintasan dan membiarkan kereta lewat. Sempat berinding, namun dirinya tak mau ambil pusing. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Muhyar yang kala itu menjabat sebagai wakil kepala stasiun Manggarai. Meskipun tak menapik adanya kejadian kereta hantu yang sering dilihat para penjaga stasiun, namun Muhyar mengaku saat itu memang ada kereta melintas di luar jadwal.